Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan hari ini sahabatku, pekan biasa ketiga kita akan bersama-sama kembali dalam firman Tuhan dan renungkan bersama dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sahabatku. Sahabatku, ada saat jatuh, ada saat untuk bangkit kembali, sahabatku. Ada saat dimana kita jatuh dalam dosa, sahabatku. Ada saat untuk bertobat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, kalau kita mau lihat kembali dalam firman Tuhan dalam 2 Samuel, sahabatku, di kisah Daud, sahabatku. Sahabatku, kisah dosa Daud yang mengambil istri Uria dengan merekayasa kematian suaminya, sahabatku. Sungguh setelah diingatkan Nathan, Daud menyadari dan mengakui kesalahannya, sahabatku. Daud meratap, berdoa dan berpuasa atas dosanya itu, sahabatku. Hidup ini adalah sebuah ziarah mengarungi samudra, sahabatku. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, keluarga Daud dan bangsa Israel bagaikan perahu yang berada di tengah lautan dan diombang-ambingkan gelombang kelemahan hidupnya sebagai manusia, sahabatku. Sungguh selama Daud tinggal di perahu dan menyadari sumber gelombang dan kekuatan yang dapat mengatasi gelombang itu, maka dia, keluarga dan bangsanya akan selamat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Injil pada kesempatan ini Yesus dan para muridnya berada di perahu dan Yesus tertidur, sahabatku. Taufan datang menyerang perahu tersebut. Yesus dibangunkan dan menghardik angin itu sehingga angin reda dan danau tenang dan teduh kembali, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ingat perkataan tadi, jangan takut dan percayalah. Itu pesan Yesus, sahabatku. Jangan takut dan percayalah, sahabatku. Itu pesan Yesus. Namun sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kula Muda,
kualitas dan bentuk ketidaktakutan alias keberanian dan percaya tentu harus dilatih dengan tekun, sahabatku. Sungguh, Daud tidak takut mengakui kesalahannya dan percaya bahwa Allah mengampuninya, sahabatku. Dengan itu perahu kehidupan keluarga dan bangsanya bisa selamat, sahabatku. Sungguh ia sadar bahwa ia tidur dalam kemewahan dan lupa akan Tuhan yang hadir dalam nafas hidupnya yang tetap mengalir ketika ia tidur, sahabatku. Namun, Daud dan para murid berbalik pada Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, sahabatku, kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan, sahabatku, dengan firman pada kesempatan ini. Kenapa, sahabatku? Sungguh, Tuhan meminta kita untuk kita tidak takut dan kita percaya. Sahabatku, seringkali karena beban kehidupan kita dan pikiran kita, keegoisan diri, nafsu daging kita, sahabatku, kita seringkali takut menghadapi gelombang kehidupan ini, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pesan Yesus sendiri mengatakan jangan takut sahabatku, dan percayalah. Sahabatku, kalau kita percaya dan kita yakin, sangat yakin, sahabatku, Tuhan sembuhkan dan Tuhan bantu kita setiap detik, setiap waktu, setiap menit, dan segalanya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Nah, pertanyaannya, sahabatku, masihkah kita terbelenggu dalam ketakutan? Masihkah kita tidak percaya? Terutama bagi mereka-mereka yang saat ini punya luka hati, yang saat ini punya beban mental, yang saat ini ditinggalkan, yang saat ini dikecewakan. Sahabatku, mari jangan takut hadapi gelombang kehidupan dan percaya bahwa engkau disembuhkan sungguh dari Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala firman pada kesempatan ini menguatkan dan menyembuhkan kami. Perahu kehidupan kami sering terombang-ambing oleh taufan dosa, ya Tuhan. Bantulah kami agar berbalik kepadamu dan selalu berada dalam perahu hidup kami. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana berkat bagi orang banyak, dan juga orang banyak semakin banyak disembuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini mengalami luka hati, dikecewakan, ditinggalkan, ya Tuhan. Hanya karena nama-Mu, Engkau memberikan segenap kekuatan, perlindungan, petunjuk hidup mereka, ya Tuhan, dan kesejahteraan selalu. Tuhan, bantu mereka, ya Tuhan, supaya mereka jangan sampai takut dan selalu percaya oleh kuasa nama-Mu yang menyembuhkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, dan kita bersama-sama dalami firman Tuhan. Sahabatku, percayalah, jangan pernah takut sedikitpun. Percaya dan jangan pernah takut, sahabatku, karena Tuhan selalu sertai kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ingat baik-baik, kalau misalnya kita merasa takut kalau kita berenang, sahabatku, pasti kita akan tenggelam. Semakin kita khawatir dan takut, kita semakin tenggelam. Maka pertanyaannya, sahabatku, maukah Anda tenggelam? Tidak tentunya. Mari percaya dan yakin, jangan takut dan percaya, kita pasti bisa.
Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin dikuatkan. Hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.